Stop. Wala musanifati kita mengungkati kita bermasyaikin wa jami masyaikina wa ustadina wa usuli wa furui wa jami dalamintana wa limanfaati wa barakati kitab wa dinuluk di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wali saumi, dan itu bagi puasa surutun, adapun mempunyai beberapa syarat, liwujubihi, untuk kewajibannya puasa. Jadi orang-orang yang wajib puasa itu ada sendiri, ada yang orang itu tidak wajib puasa. Wa surutun, dan juga ada suatu syarat-syarat li sihatihi, untuk sahnya puasa, berarti rukunnya. Ada syaratnya. Syarat itu apa? Syarat itu kewajiban sebelum mengerjakan amal. Kalau rukun itu syarat atau kewajiban di dalam amal tersebut. Wa arkanun, dan juga rukun-rukun. Wa sunanun, dan juga sunah-sunah. Wa makruhatin, dan juga kemakruhan. Wa sunanin, dan juga sunah-sunah. Wa surutun, ya, dari wa surutun isi hati. Wa arkanun, dan rukun-rukun. Wa sunanun, dan sunah-sunah. Wa makruhatu, dan kemakruhan-kemakruhan. Wa mubtilatu, dan yang membatalkan daripada puasa. Amma surutu wujubihi, adapun syarat wajibnya puasa itu fasalah satun, maka ada 3. Al-Islamu, rupanya yaitu pertama Islam. Jadi kalau udah Islam tidak wajib puasa. Wah, enak nian berarti udah orang yang enak di dunia. Wa taklifu, dan juga harus sudah mukalaf. Mukalaf itu ya berakal dan balik. Nah, itu mukalaf. Kalau kok kita dengar kata-kata mukalaf, berarti itu dia itu balik, ya berakal. Wal kudratu, dan juga kuasa atau mampu ala saumi, atas puasa. Nah, ini kalau dalam kitab Fathul Qorib ya ada 3 juga, ada 4 malah ya. Nah, ini kalau ada 4, yang satu tidak dipakai. Nah, yang wal kudratu ala saumi ini tidak ijma. Nah, kalau yang di kitab ini kalau nak disingkat malah berarti jadi 2, karena kudro tidak masuk. Karena kalau kudro itu masuk, lah itu nanti repot. Dikit-dikit ngapa Mas Beki tidak puasa? Wah, tidak telap aku, meninggal rokok tuh. Nah, jadi repot, makanya tidak ijma dia. Apa bang kau tidak merokok? Wah, teh. Aku tuh kalau tidak makan sehari itu tidak telap. Mah kambuh. Nah, umpama. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Maka ndak ijma. Jadi yang ijma itu Islam dan mukalaf. Kalau yang di sini mukalaf itu nanti berarti jadi 2, berakal dan balik. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Berarti kalau belum balik belum wajib, Pak. Hukumnya belum wajib, tapi dia harus dilatih ketika mulai umur 7 sampai 10 tahun. Nah, itu caranya begitu. Nah, itu Pak yang puasa setengah hari boleh. Boleh, namanya wae latihan, karena belum disebut puasa. Fikihnya namanya fikih dakwah. Untuk melatih, berarti hukumnya ada jenjangnya. Nah, itu begitu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kama, seperti keterangan hukum asyara yang sudah berisyarat ila dalika, kepada permasalahan tersebut, siapa al-musonifu Kiai Musonef bikaulihi, dengan dawuhnya Kiai Musonef. Yajib, hukumnya wajib apa saumu Ramadan, puasa Ramadan ala mukallafin, atas orang-orang yang mukallaf, mutikin, yang mampu lahu untuk mengerjakan puasa. Wa saurutu sihatihi, adapun syarat sahnya puasa itu arbaun, ada 4. Jadi orang itu sah puasa kalau memenuhi 4 syarat. Yang pertama al-islamu, yaitu Islam, wa niqau, dan juga suci, minal haidi, dari haid, wa nifasi, dan nifas, wal akli, dan berakal, wal waktu, dan juga waktu, al-qabili, yang dihadapi, lisaumi, untuk puasa. Kalau syarat sahnya puasa
itu ada 4. Yang pertama harus suci dari haid nifas, yang kedua berakal, yang ketiga yang pertama Islam, yang kedua suci dari haid, yang ketiga dan nifas, yang pertama Islam, yang kedua suci dari haid dan nifas, yang nomor 3 berakal, yang nomor 4 waktu yang dihadapi, artinya itu ada waktunya puasa yang sudah ditentukan. Wa furuduhu, adapun fardunya puasa atau rukunnya puasa, artinya yang harus dikerjakan atau yang menentukan sah dan tidaknya ketika sudah mengerjakan. Ayil arkani ada juga disebut sebagai rukun lisaumi bagi puasa. Ayat arkanu saumi artinya rukunnya puasa itu isnani ada 2, itu isnanu ada 2. Al awalu yang pertama itu aniyatu niat lailan di dalam malam harinya, likulli yaumin di dalam tiap-tiap hari. Wa makhaluha dan tempatnya niat itu al qalbu hati. Jadi kemarin kalau di dalam kitab Sulam Taufik itu perbedaannya niat puasa dengan niat-niat yang lain, itu niatnya tetap di hati tapi waktunya dikedepankan. Jadi sebelum mengerjakan. Nah, kalau kok amal-amal yang lain kan serempak dengan amal tersebut. Beda lagi kemarin itu masalah niat zakat, dia tidak di hati. Yo di hati, yo dilafat. Karena kalau niat zakat kok di hati, nah itu nanti repot, nggak tahu zakat apa ini. Ya diem-diem ngasih duit, apa ini, apa nih, ya repot. Maka harus talafut, harus ada lafadznya. Nah itu begitu. Zakat batiniah. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi darin amin ya rabbal alamin. Jadi sudah bisa bedakan ya. Nanti kok ngayal umpama kan. Loh Pak, kemarin katanya disebut niat itu aniyatu ya qasusain muqaronan bi fi'lihi. Harus serempak Pak. Lah ini puasa kok harus sebelumnya menginapkan niat. Memang caranya begitu. Nah, itu begitu. Nah, ya, itu kalau niat puasa. Jadi niatnya sama tetap di hati tapi waktunya sebelum mengerjakan. Karena wajib menginapkan nih niat kalau puasanya puasa wajib. Lah kalau kok niat zakat berbeda lagi. Dia ya di hati ya dilafat, karena kalau tidak dilafatkan niat zakat tuh repot, yaitu tadi tidak sama-sama tidak paham. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fidarini amin ya rabbal alamin. Wa yusahabu dan hukumnya sunnah, yang perlu diterangkan kepada masyarakat biasanya apa talafudu melafatkan dia dengan niat. Walau nasia dan andekan kok lupa siapa seseorang aniyata kepada niatnya lailan di dalam malam harinya, wa tola'a dan sudah muncul apa al fajru fajar, wa dan adapun orang tersebut itu nasun orang yang lupa, lam yahtasib maka tidak dihitung lagi lahu bagi orang tersebut apa dalikal yaumu itulah hari. Lakin tetapi yajib hukumnya wajib alaihi kepada orang tersebut apa al imsaku menahan riayatin kepada alaihi apa al imsaku menahan riayatin karena menjaga li hurmatil waktu karena hormat waktu. Nah, ini salah satu kemarin yang saya terangkan. Tekor ya. Makanya itu kalau niat harus niat-niat. Kalau orang malam harinya itu tidak niat ya kan lupa sehingga terbit fajar, maka walaupun puasanya tidak dihitung dia tetap wajib tidak makan tidak minum. Artinya itu wajib menjaga keharaman puasa. Paham itu? Nah itu jangan wah apa Pak Guru kok ndak apa Pak Tamrin kok ndak kok puasa. Wah lupa niat kok. Kalau niatnya lupa itu ndak sah puasanya, ndak dihitung. Remangan tamtem turut jalan ke sana ke sini. Ya Mas Fikri ya kono. Ya ngapa Mas Fikri kok udut turut jalan? Aku lupa niat kok. Kalau lupa niat itu puasanya ndak dihitung, tekor lah. Enak aku udut 10 kilir. Nah, itu ndak boleh. Tetap wajib, tetap haram kita makan, minum apa yang diharamkan dalam puasa atau yang membatalkan puasa. Itu tetap wajib dihindari. Nah, itu diingat-ingat. Hormati mau, hormati bulan puasa.
Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Sudah tahu ya? Wa yusanu dan disunahkan fi awali syahri di awal puasa apa ayanwiya jika berniat siapa seseorang saumu jami'ihi. Ini dalilnya bahwa kita di awal puasa itu boleh niat semuanya. Ya. Wa yusanu dan disunahkan fi awali syahri di awal bulan malam yang pertama. Disunahkan apa? Ayanwiya jika berniat siapa seseorang sauma jami'ihi kepada puasa seluruh bulan Ramadan. Ya. Nah, itu wadhalika dan hal tersebut itu yugni tidak membutuhkan antajdidiha dari memperbarui daripada niat fi kulli lailatin di dalam tiap-tiap malam ingdal imami menurut ingda imamil maliki menurut Imam Malik. Itu yang sunat. Enggak ya. Jadi di awal puasa itu kita sunah menjamak niat. Maksudnya menjamak itu niat puasa di seluruh bulan Ramadan ini. Nah, gitu loh maksudnya. Nah, ditakutkan nanti yang di depan tadi kalau kita tidak menjamak niat nanti kalau ada lupa niat nanti puasanya tidak absah. Padahal kita ya wajib menjaga amalan puasa. Apa yang haram di puasa itu terjadi di kita walaupun kita lupa niat atau tidak dihitung puasa kita hari itu. Wa yusanu dan juga disunahkan dalika menjamak niat tersebut ingdana menurut kami li'annahu karena hal tersebut itu rubah manasiya terkadang lupa apa atabi itu menginapkan niat fi ba'dil layali di sebagian malam. Fayuqallidu maka mengikuti siapa alimamu imam malikan kepada Imam Malik. Itu seperti itu. Walaupun di Syafi'iyah itu pun disunahkan mengikuti Imam Malik karena terkadang kita tuh lupa saking asiknya lupa niat. Supaya tidak sia-sia puasa kita maka tetap kita disunahkan niat puasa seluruh di bulan suci Ramadan di siangnya bulan Ramadan. Wa yustaratu dan disyaratkan ayah duru jika hadir siapa orang tersebut fidahnin di dalam apa itu namanya kelancaran sifati somi di dalam sifatnya puasa ma'adatihi bersama keadaannya puasa. Sumayudomu lalu mengumpulkan al-qasdu kepada sumayudamul qasdu lalu mengumpulkan keinginan ila dalika kepada hal tersebut al-maklumu yang sudah diterangkan. Falau khotoro maka jika terpikirkan biala khotor yalihi menyelingi daripada apa namanya itu menghadirkannya niat di hati apa al kalimatu kalimat ma'al julati beserta ma'ajali beserta bodohnya orang tersebut maknaha kepada maknanya niat lam yasiha maka tidak sah apa niat. Jadi harus seidak-idaknya tuh ada hadir kurang lebihnya niat itu maksudnya tuh begitu lah, itu harus seidak-idaknya tuh harus hadir di hati. Wa min sifati saumi dan itu sebagian dari sifatnya puasa kaunus syahri yaitu kaunus syahri adanya bulan itu Ramadan berupa bulan Ramadan. Wa ilam yahdur maksudnya itu di hatinya bahwa yang dipuasoi itu adalah puasa bulan Ramadan. Wa ilam yahdur maka jika tidak hadir fidih ini di dalam hati apa dalika perkiraan puasa yang dikerjakan lam yaksil maka tidak berhasil lahu bagi orang tersebut apa al yauma di hari tersebut al awalu yang pertama wala ghairuhu dan juga tidak berhasil apa ghairuhu selain daripada malam yang pertama. Jadi syarat-syaratnya mana tadi? Rukunnya puasa tadi ada dua. Yang pertama itu niat itu tadi harus kalau puasa wajib diinapkan. Kalau dia kok puasa wajib kok khususnya Ramadan andekan kok lupa niat
maka tetap wajib mengerjakan puasanya walaupun puasanya tidak dihitung. Terus disunahkan yaitu menjamak niat di awal bulan puasa. Terus di dalam niat itu harus hadir di dalam hati tentang sifat-sifat puasa tersebut. Maksudnya puasa apa yang dikerjakan. Lah itu begitu ya. Gitu. Waalaikumsalam. Terus yang seterusnya wa surutu li fardihi. Wa surutun dan adapun syarat-syarat li furudihi kepada kefarduannya daripada puasa. Ai sumi artinya puasa min Ramadan dari bulan Ramadan. Walau min sobiin walaupun dari seorang anak-anak, au goirihi atau selain daripada anak-anak. Kakodoin seperti mengkodoi, au kafarotin atau kafarot, awil istisqoi atau istisqa. Umiro yang diperintahkan bi dengan siapa umiro yang memerintahkan bi dengan puasa istisqa siapa imamu seorang imam au nadron atau nadar. Jadi niat puasa itu harus ada kata-kata fardu. Andaikan kok puasa itu puasa fardu, baik itu puasa Ramadan walaupun yang niat itu seorang anak-anak ataupun niat puasa kodok, harus diterangkan puasa apa niatnya, puasa kodok. Puasa apa niatnya, puasa kafarot. Puasa apa niatnya, puasa istisqa karena diperintah sama Pak Imam atau Pak Camat umpama. Ayo kita puasa dulu baru kita besok sholat istisqa 3 hari besok. Lah itu namanya termasuk puasa wajib karena ada yang memerintah atau puasa nadar. Yang seterusnya yaitu tabi'itun, yaitu menginapkan liniati untuk niat di kuli lailatin di dalam tiap-tiap malam. Walau min awali lailati, walaupun dari awal malam, walaupun sesudah isya, ya kan? Mulai isya itu sudah mulai niat, pasang niat itu boleh. Walayabit yajibu dan hukumnya tidak wajib apa tapi itu menginapkan niat finafli saumi di dalam puasa sunnah. Di puasa sunnahnya puasa artinya puasa sunnah. Baltasihu balik sah apa niatuhu, niatnya orang puasa sunnah qabla zawali sebelum matahari itu bergeser. Kalau kok puasa sunnah walaupun niatnya itu pas sholat duha, nah itu masih boleh asal puasanya puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib harus sebelum subuh harus sudah niat. Nah itu seperti itu caranya ya. Tetapi kalau dia puasa sunnah, maka walaupun dia sudah pagi-pagi sudah waktu duha atau menjelang zuhur, dia baru wah dari pagi kok ngerokok idak, sarapan idak, ngopi idak umpama. Lah itu boleh niat puasa. Itu kalau puasa sunnah. Qolal mu'allif rahimahullah Allah yasbikuha manafun yang merusak puasa, manafun yang merusak lisaumi untuk puasa. Jadi asal belum itu tadi yang merusak puasa belum dikerjakan, yang batalin puasa, ya kan? Ya belum makan, belum minum, belum ngopi, belum rokok, umpama kan? Lah itu masih boleh sebelum waktu zuhur tiba, asalkan puasanya puasa sunnah. Ya qala mu'arif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarini amin ya rabbal alamin. Yang seterusnya di dalam niat itu wa ta'yinu dan menentukan namanya fil fardi di dalam fardunya. Almanwiyi yang bermakna karomadona seperti puasa Ramadan, au nadrin atau puasa nadar, au kodoin atau puasa kodok, au kafarotin atau puasa kafarot. Wafi naflin dan juga itu di dalam puasa sunnah, lahu yang bagi puasa sunnah sababun adapun mempunyai sebab. Puasa sunnah tetapi dia yang mempunyai sebab tetap wajib namanya disebut di dalam hati. Bikhilafil nafli berbeda dengan puasa sunnah al muaqqatu yang berwaktu. Kasaumul isna ini seperti puasa Senin, wa urfatun dan wa arafata dan puasa Arafah, wa asyura dan juga puasa Asyura, wa ayamil baidi dan juga malam-malam putih. Artinya tanggal 14, 15, 16 setiap bulannya, setiap bulan purnama lah. Wasitatun dan juga 6 hari min Syawalin dari bulan Syawal. Fala yustarotu maka tidak disyaratkan fihi di dalam mulai puasa Senin Kamis dan seterusnya tadi
apa at-ta'yinu menertentukan atau menyebutkan namanya. Li'anna shauma karena sesungguhnya puasa fitil kal ayami di hari-hari tersebut itu mungsharifun dihadapkan ilaiha kepada hal-hal atau masalah tersebut. Pomo Senin yo hari Senin, pomo Arafah yo pas tanggal 9 Zulhijjah, Asyura ya di bulan Asyura. Ayamul Bid ya tanggal 14, 15, 16. 6 hari di Syawal ya 6 hari di bulan Syawal, makanya tidak perlu niat puasa bulan Syawal, tidak perlu, pokoknya besok pagi niat puasa gitu sudah boleh. Wah besok pagi niat puasa Senin sudah boleh. Ya, itu qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid darain amin ya rabbal alamin. Balau nawa balik jika kok berniat siapa seseorang bihi dengan puasa-puasa yang disebutkan tadi goreoha kepada niat lainnya khasolat maka berhasil apa puasa aidon dengan lagi kata tahiyatul masjidi seperti sholat tahiyatul masjid. Nah itu begitu ya. Jadi umpomo pas hari Senin. Nah hari Senin rupanya ya kan niatnya bangkoni ini niat puasa ya Allah aku kok ndak dapat jodoh umpama kan. Nah puasa niatnya supaya dapat jodoh atau hajatnya terkabul lah. Kebetulan kok hari itu hari Senin, maka otomatis dia ya dapat puasa hajatnya tadi, ya dapat fadilahnya puasa hari Senin. Nah itu begitu maksudnya. Lah sama dengan puasa sholat tahiyatul masjid. Nah ya kan, begitu datang umpama sholat qobliyah duhur umpama, walaupun dia sunahnya sholat sunah qobliyah duhur, tapi sebelum itu dia belum duduk, maka tetap mendapat fadilahnya ditulis sholat tahiyatul masjid. Nah itu dengan otomatis begitu. Li'anal maksudu karena sesungguhnya yang dimaksud itu wujubu shaumi, adanya puasa fiha di hari-hari tersebut. Wa yustasna dan dikecualikan min wujubi ini dari wajibnya menertentukan ma yaitu keadaan laukana jika ada siapa orang tersebut alaihi kepada puasanya apa kodok Ramadhana ini kodok 2 Ramadan au somanadrin atau puasa nadar au kafarotin atau puasa kafaroh min jihatin dari arah mutalifatin yang berbeda-beda. Yang sikok kafaroh dari tidak mengerjakan lempar jumroh umpama, yang sikok kafaroh karena tidak mabit di Mina lah umpama. Lah seperti itu baru berbeda, niatnya harus beda harus diniatkan di dalam hati. Fanawa maka berniatlah siapa seseorang somagodin puasa besok pagi an qodoi Ramadhana dari mengkodoi bulan Ramadan au somanadrin atau puasa nadar au kafarotin atau kafarot jaza maka diperbolehkan. Lah puasa kodok ya kan itu boleh dicampur dengan puasa nadar asal fardu sama-sama fardu. Nah itu maksudnya begitu. Sunah dicampur ya boleh asal sama-sama sunnah. Yang ndak boleh itu puasa sunnah dicampur puasa fardu. Nah itu maksudnya begitu. Itu ngapa kok puasa itu di tanggal 30 bulan Sya'ban itu kok hukumnya makruh? Karena takutnya puasa dia yang tanggal 30 Sya'ban itu rupanya tanggal 30 Sya'ban itu sudah puasa, sudah masuk di bulan Ramadan. Maka yang harusnya dia puasa wajib malah dia puasa sunnah. Makanya itu hukumnya makruh. Kan cuma ada satu itu. Ya kan? Waktu yang makruh puasa yaitu tanggal 30 Sya'ban. Lah itu takutnya tuh begitu. Takutnya itu di perkiraan kita tuh tanggal 30 Sya'ban, rupanya di situ sudah tanggal 1 Ramadan, malah kita niat sunnah yaitu sunnah entah puasa sunnah apa ndak tahulah ya kan. Nah itu ya nanti hukumnya makruh. Ndak haram Pak, ndak makruh wae ya. Lawa ilam ya ta'ayan dan jika kau tidak khusus an kodoin dari kodok ayuhuma dari manapun masalahnya fi kodoi Ramadhana ini di dalam masalah mengkodoi 2 Ramadan
Wala nau'uhu dan juga tidak ada macam-macamnya daripada puasa fil baqi di dalam lainnya. Li'annahu karena sesungguhnya hukum itu kulluhu ya semuanya hukum tentang puasa itu jinsun sebagai jenis wahidin yang satu. Artinya pokok selain kok puasa wajib atau puasa yang sudah khusus maka itu tidak memerlukan daripada niat yang khusus, tidak perlu menyebutkan nama puasanya. Nah itu. Jadi kalau kok dia puasa wajib itu wajib mengatakan dalam hati atau menyebutkan dalam hati fardu atau ndaknya, terus menginapkan niatnya, terus menyebut nama puasanya itu ketika niat di dalam hati begitu. Walau nawa dan ketika berniat siapa seseorang somagotin lafat somagotin wahwa adapun orang tersebut itu ya takidu mengikuti kepada ya takidu maka mengikatkan dirinya siapa orang tersebut kepada puasanya somanggotin al isnaini kepada hari Senin. Fakana maka ada rupanya itu asulasau rupanya hari Selasa. Au somai Ramadan atau bulan Ramadan hadisanati inilah tahun. Wa adapun soma Ramadan hadisanati itu ya takidu mengikuti kepada niat sunata salasatin kepada sunah yang 3. Fakanat maka ada apa puasa Ramadan itu sunatun menjadi puasa sunnah arbaun yang 4 soha maka sah apa somu puasanya orang tersebut. Pomo kok yang dia niatkan tadi apa? Puasa Senin, terus puasa hari Selasa, terus lagi dia puasa niat Ramadan, maka yang nanti menjadi itu adalah yang keempat kalau kok dicampur-campur yang seperti itu. Wala ibaratun dan juga tidak ada ibarat atau gambaran bidoni dengan prasangka al-bayini yang jelas khoto'uhu kepada kesalahannya orang tersebut. Bikhilafi berbeda maka keadaan launawa jika berniat supaya orang tersebut soma salasai kepada niat puasa hari Selasa. Lah niatnya puasa hari Selasa itu Lailatul Isra ini di dalam malam Senin. Falayah turu maka tidak bisa hadir bilayalihi dengan malamnya Senin saumagodin kepada lafaz saumagodin au soma Ramadan atau puasa Ramadan. Sunnatun yang menjadi sunnah salah satu yang 3. Wakana dan ada apa sunatun sunnahnya itu arbaun yang 3-4. Walam yahtur dan tidak terbesit bialayalihi di dalam malamnya daripada malam Selasa tadi. Dia niatnya puasa Selasa, rupanya niat itu dia hadirkan di malam Senin, maka itu ya tidak jadi. As-sunnatu al-khadiratu. Fa innahu maka contoh yang seperti itu layasihu tidak sah. Li'anahu karena hal tersebut itu melam yata'ayyan tidak khusus apa waktu-waktunya. Alladhi yaitu keadaan nawa yang berniat siapa orang filayalihi filailatihi di dalam malam Senin tersebut. Dia niatnya puasa hari Selasa, tapi dia berniatnya di malam Senin, maka yang seperti itu tidak jadi. Walau nawar dan andekan kok berniat siapa orang tersebut somanggodin kepada lafaz somanggodin yaumal akhadi di hari Ahad, masalan umpamanya minggu itu Ahad. Wa adapun orang tersebut itu ghairuhu bukan malam Ahad, fal aujahu maka adapun wajah atau hukum as-shihhatu yang sah minal gholati dari percampuran tersebut lal amidi bukan karena disengaja litala ibi karena bermain-mainnya orang tersebut. Maka andai kan kok kelirunya itu karena salah, karena apa itu maka tidak apa-apa. Tetapi kalau untuk main-main maka itu tidak boleh. Nah contoh biasanya nak sholat malah nawa itu apa itu biasanya. Nah, pokoknya dilain-lainkan lah. Nah itu tidak boleh. Wa kharaja dan berbeda. Bita ini dengan mentertentukan apa ma hukum launawa jika berniat siapa seseorang asoma kepada puasa anfardi dari fardunya puasa. Au anfardi waktihi atau dari fardunya waktunya puasa.
fala yakfi maka tidak cukup apa hal tersebut, li'annahu karena sesungguhnya niat puasa fil awali di dalam yang awal itu yahtamilu memuat Ramadan kepada bulan Ramadan wa ghairuhu dan selain daripada bulan Ramadan. Kalau kok dia berniat di hati itu puasa wajib, maka tidak boleh dicampur dengan puasa sunnah. Wa fi saniyati dan di dalam yang kedua itu yahtamilu memuat al-qadha kepada qadha wal adai dan memenuhi daripada puasa yang ada. Wa qalu ta'yini dan paling sedikit-sedikitnya menentukan puasa, artinya menyebut nama puasa huna di sini itu ayan wia jika berniat siapa seseorang somagodin kepada lafaz somagodin an romadoni dari lafaz romadoni atau romadona. Wala yustarotu dan tidak disyaratkan, maksudnya minimal tuh nawa itu somagodin an romadona. Nah itu kalau namanya maksudnya. Wala yustarotu dan tidak disyaratkan apa ta'ri itu membengkokkan litagodi kepada masalah besok pagi, bi khususihi kepada khususnya besok pagi, li khusul ini karena berhasilnya menentukan dunahu yang sebelum daripada hal tersebut. Kayakulu gambarnya jika berkata siapa orang tersebut khomisun, hari Kamis masalah umpamanya, nawa itu somal khomisi an romadona, besok pagi ini umpama ini sudah bulan Ramadan. Besok pagi umpama kebetulan malam, besok pagi kebetulan hari Kamis. Lah itu lafaz somagodin itu boleh diganti somal khomisi an romadona, itu boleh. Au yakulu atau berkata siapa orang tersebut romadona lafaz romadona biduni dukiro, biduni dikril yaumi dengan tanpa menyebut harinya. Wa innama huwa dan sesungguhnya orang tersebut masalah umpamanya litabiyiti untuk menginapkan niatnya. Bal yakfi balik cukup niat dukhulihi niat masuknya puasanya fi shaumi sahri di dalam puasa bulan. Wa akmaluha dan adapun paling sempurna niat ayiniyatu artinya niat. Wa ibaratul minhaji dan ibaratnya kitab minhaj al muharrari yang sudah di muharrar itu kamalu ta'yini sempurnanya menentukan yaitu lafaz nawa itu somagodin an adai fardi romadoni di sanati lillahi ta'ala. Itu sempurnanya niat puasa imanan dalam keadaan beriman kepada Allah waktu saban dan mengharap pahala dari Allah bil idofati romadona dengan menyandarkan kepada lafaz Ramadan ilama kepada lafaz ba'dahu yang ba'daha yang sesudah lafaz Ramadan an adadiha dari apa itu namanya tikal-tikalan apa? Tikal-tikalan. Itu loh. Tingkat-tingkatan loh. Bukan tangga kata orangnya. Nah, perkelasan lah ibaratnya daripada idofah. Wayukni dan tidak memerlukan ang dikril adai dari menyebutkan lafaz al adai. Ayakula jika berkata siapa seseorang hadi Ramadhani dari inilah bulan Ramadan. Wa ihtiyaju dan membutuhkan lidikrihi kepada menyebutkan lafaz Ramadan. Ma hadisanati dengan lafaz hadisanati. Wa innitahadda dan jika kok menyendirikan siapa orang tersebut mutarizahuma dari menjaga Ramadan dan lafaz sanatan idfarodo karena difardukan ghairu hadi selain ghairu hadi sanati dari selain inilah tahun. Layakunu maka tidak ada ila qada'in kecuali hanya qada'. Li'ana lafdul adai karena lafaz adaan itu yutlaku diucapkan. Wa yuradu dan diharapkan bi dengan lafaz adaan bil fi'lu kepada mengerjakan. Kada demikian hukum itu kola sudah berkata kepada hukum tersebut siapa Ar-Ramli Imam Ar-Ramli. Wasani dan yang kedua itu al-imsaku an jami' muftirati al-arba'ati al-muftirati fi qawli wa yuftiru amidan alimun muhtaron. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Wajibnya puasa yang kedua menahan dari
sesuatu.